Perusahaan daerah Pasar Kota Kupang diduga sepihak menaikkan harga sewa kios pada Pasar Kota Kupang. Menurut Kardinat Kalelena, Dirut PD Pasar, kenaikan harga sewa dari Rp800.000 menjadi Rp1.700.000 ini sudah melalui kajian sejak November 2020. Toleransi sudah diberikan kepada para penyewa kios selama beberapa bulan ini. Kardinat mengatakan kenaikan tidak berlaku untuk seluruh kios, tapi hanya beberapa kios di beberapa pasar tertentu. Kenaikan tarif dilakukan untuk menaikkan PAD dari perusahaan daerah pasar yang dari tahun 2020 mengalami penurunan. Kebetulan ketemu juga dengan PKB itu dalam arti bahwa sifatnya silaturahim antara mereka dengan ini. Kebetulan juga di situ Dewan, orang pergi untuk bertemu dan kita juga ada konfirmasi istilah secara pribadi dengan salah satu orang PKB itu, dan kita sudah jelaskan bahwa di situ yang mengadu itu juga kalau hitung dari bobot persentase jumlah itu hanya yang itu sudah. Lalu tentang kenaikan memang ada banyak hal yang kita ini kaitannya dengan dia mesti naik itu memang sebenarnya dalam posisi kami dalam posisi COVID ini tidak perlu ada, tapi ini memang dengan satu keterpaksaan yang kita perlu ini bahwa kenaikan ini harus dilakukan. Karena apa? Dari fluktuasi harga, dari keadaan harga kios dari tahun 2012 sampai dengan sekarang ini, itu harga yang itu sangat rendah sekali. Sehingga itu juga pengaruh setelah karena ada COVID, lalu pengaruh kita menaikkan juga itu pengaruh dampaknya dari itu dalam tanda itu PAD yang tetap untuk kita itu ada jumlahnya 200. Otomatis dengan yang biasa-biasa saja itu dia punya PAD yang kita serahkan itu sangat minim. Lalu setelah ditetapkan menjadi 200, ya itu menjadi satu kewajiban kita yang namanya penetapan melalui pembahasan. Kita dengan sendirinya harus taat. Nah, otomatis kita harus melihat apa-apa yang jadi dalam konteks kita menaikkan untuk memenuhi target-target PAD itu tentunya dengan ada toleransi ikutannya bahwa tidak ada masalah sebenarnya. Contoh Akan ada peningkatan fasilitas terhadap pasar sendiri berarti Pak. Dengan naiknya harga los, tentu dari PD Pasar ada pasti naik fasilitas yang didapatkan dari pedagang pasar. Dia bukan los. Kios maksudnya. Itu ada peningkatan fasilitas dari PD Pasar sendiri. Jadi untuk dia punya untuk kenaikan untuk ada istilah ada fasilitas tambahan segala ya kita ada kan di pasar kita diberikan kewenangan untuk mengelola. Nah di situ tentunya kita kelola itu dalam ini sampah, kebersihan, penerangan. Pokoknya dalam sifatnya untuk ada penambahan kecil itu kita ada melakukan itu. Total yang protes berapa orang Bapak yang protes? Yang katanya juga kita juga belum katanya dua orang pedagang dari total berapa kios yang ya, ada? Kalau mau ini secara pribadi kita ini bahwa mereka itu ya rata-rata itu ada yang jadi tujuan harga itu salah satu yang kita ini karena ada rata-rata karena terlalu murah maka ada yang punya kios itu 2, 3. Nah, jadi memang sebenarnya tidak terbungkus dalam tanda kutip tapi itu juga untuk menekan mereka yang memiliki pasar yang jumlah kios yang banyak. Sementara itu, anggota DPRD Kota Kupang, Ewalde Taek, mewakili fraksi PKB mengatakan fraksi PKB menolak untuk menaikkan iuran pada pasar. Ewalde akan berkoordinasi dengan Komisi 2 dan pimpinan DPRD untuk menolak naiknya iuran tersebut. Waktu yang lalu saya dihubungi oleh beberapa pelaku usaha dari Pasar Fatuluri. Mereka sesungguhnya membutuhkan DPR untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di tengah pandemi COVID ini. Ada kebijakan untuk menaikkan tarif los pasar, sehingga kami sebagai perwakilan rakyat tentu membuka ruang ini. Mohon maaf karena kami fraksi PKB yang menerima. Kebetulan karena mereka yang mengadu ini mungkin punya jaringan yang mengenal kami sehingga mereka berniatnya ke kami. Tapi terus terang
perwakilan saja yang kami harapkan untuk mereka ada di ruang fraksi, karena kita di tengah pembatasan aktivitas. Sesungguhnya mereka yang datang itu adalah hampir seluruh pelaku usaha di sana ingin mendatangi gedung DPR. Tapi saya menyampaikan niat mereka ini harus dibatasi karena dengan kondisi sekarang yang kita harus ada pembatasan. Tapi terus terang kami mendapatkan informasi dari para pelaku usaha bahwa PD Pasar berencana menaikkan tarif los pasar dengan biaya yang sebelumnya sekitar 800-an lebih itu menjadi 1.700.000-an. Itu kan berarti di atas 100%. Kemudian ada kategori harga los bagian depan dengan harga los bagian belakang. Kemudian dalam diskusi ini berkembang bahwa ternyata tidak ada satu rujukan apapun yang dipakai untuk menentukan besarnya sewa los pasar ini. Sehingga bagi kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, hasil aspirasi yang kami terima dari masyarakat ini tentu harus kami sampaikan kepada pimpinan DPR. Kepada pimpinan DPR dan juga ada anggota kami yang ada di Komisi 2 yang harus juga menyampaikan ke teman-teman di Komisi 2. Dan saya sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan menyatakan bahwa sudah dibatalkan. Nah, dari sini saya mau menyampaikan beberapa hal. Bahwa yang pertama, BUMD itu pembentukannya juga menggunakan perda. Kemudian proses segala macamnya, termasuk di dalamnya adalah penentuan tarif dan lain-lain itu juga berdasarkan peraturan daerah minimal per wali. Sehingga berkaitan dengan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, harusnya tidak secara lisan disampaikan, karena ini adalah perusahaan daerah. Minimal ada perwali yang mengatur. Rasa-rasanya kami di DPR tidak pernah mengetahui ada pembahasan. Kok tiba-tiba ada permintaan kenaikan secara lisan disampaikan. Ini kita mengelola perusahaan daerah, bukan perusahaan pribadi yang sewenang-wenangnya kita kapan saja akan dinaikkan. Nah, ini yang kami harapkan ke depan PD Pasar lebih tertib administrasi. Sehingga ini tidak meresahkan masyarakat dan kita punya satu dasar hukum yang kuat untuk menaikkan atau tetap menetapkan tarif los pasar. Kemudian yang kedua, tidak serta-merta di awal tahun, kemudian ini disampaikan ada kenaikan secara lisan. Harusnya sejak akhir tahun pemerintah lewat PD Pasar sudah bersurat atau melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat sebagai pelaku usaha di beberapa pasar ini supaya mereka tahu dan memiliki persiapan. Kita tahu betul ini selama 1 tahun ini pelaku pasar, UMKM, ini mereka juga berdampak, sangat berdampak dengan adanya COVID-19. Maka ini harus disosialisasi, karena terus terang, mereka yang pelaku usaha ini tentu memiliki pinjaman dan lain-lain. Tidak menutup mata pinjaman untuk operasi harian yang bunganya di atas 10% yang sangat mencekik juga pasti mereka alami itu. Belum lagi ditambah dengan karcis harian. Maka harus ditetapkan secara baik dan disosialisasikan kepada masyarakat supaya mereka tahu. Kemudian yang ketiga, di dalam Permendagri 64 tahun 2020 yang mengatur tentang APBD, pedoman penyusunan APBD 2021, pemerintah menginstruksikan agar dalam jangka waktu penanganan COVID di tahun 2021 harus tetap menganggarkan keuangan untuk penanganan kesehatan, perbaikan ekonomi, dan social safety net. Nah, ini artinya pemerintah pusat menginstruksikan kepada seluruh daerah untuk melokasikan sejumlah anggaran untuk perbaikan ekonomi. Nah, perbaikan ekonomi ini yang juga berdampak kepada para pelaku usaha. Nah, bagaimana di tengah instruksi pemerintah pusat lewat Permendagri untuk perbaikan ekonomi lewat sejumlah anggaran yang dianggarkan di APBD, justru PD Pasar melakukan penetapan kenaikan harga di los pasar yang bagi saya tidak prosedural, bahkan ilegal. Begitu. Dari PD Pasar sendiri bilang kalau cuma hanya 2 orang ternyata kakak yang tidak. Bagi saya aspirasi itu tidak bergantung kepada jumlah orang. Nah, tetapi terus terang keinginan mereka datang secara berkelompok itu kami batasi karena situasi pandemik yang membutuhkan aktivitas kita yang tidak boleh berkumpul banyak orang.
kami harus taat prokes, sehingga kami meminta perwakilan. Sementara itu, seorang pedagang pasar Oibobo saat ditemui mengatakan menolak naiknya iuran tersebut karena sejak tahun 2020 hingga 2021 penghasilan mereka mengalami penurunan drastis. Karena naik terlalu, kalau kebanyakan dari 900 naik sampai 2 lebih atau naik terlalu. Penghasilan per bulan di sini kena berapa? Kita mau omong penghasilan, menghitung foto di kita nggak bisa hitung karena ini tidak tentu kadang potong. Mau bilang sepi itu Tuhan marah lah. Iya. Dong sendiri juga tahu keadaan pasar. Dov, FBTV melaporkan.